Kita akan mulai ibadah online sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya dalam pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Pujian kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kita nyanyikan 2 kali, pakai gerakan ya. Firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Selamat pagi adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelumnya yuk kita lipat tangan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih membangunkan kami di pagi hari ini. Kami boleh bernafas, kami masih boleh beribadah bersama, dan kami Tuhan mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Nah adik-adik, kemarin kakak sedang ngajak adik-adik untuk berlayar bersama dengan Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat ceritanya?
Pasti dong. Ingat kan waktu angin topan mengamuk, Tuhan Yesus meredakannya dan semua orang aman bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kakak mengajak adik-adik semua untuk berkenalan nih dengan seorang tokoh yang sangat rajin sekali berdoa dan juga rajin baca Alkitab. Namanya Kak Timotius. Siapa namanya? Kak Timotius. Nah, Kak Timotius ini dia sudah belajar Alkitab, belajar firman Tuhan sejak kecil. Dia diajari oleh mamanya yang bernama Yunike dan neneknya yang bernama Lois. Nah, sejak kecil Kak Timotius ini sudah rajin sekali baca Alkitab, rajin berdoa, dan dia berdoa supaya dia kelak dewasa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, suatu hari ketika Kak Timotius ini sudah beranjak dewasa, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus memberkati dia dan mengasihi dia seperti anaknya sendiri. Kemudian Rasul Paulus mengajak Kak Timotius untuk pergi bersama-sama dengan Rasul Paulus melayani Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan ke semua orang. Dari kota ke kota mereka pergi. Nah, tapi orang Kristen pada zaman dahulu itu banyak yang dianiaya, banyak yang ditangkap, tidak disukai oleh orang, sehingga Rasul Paulus ditangkap dan dipenjara. Akhirnya Kak Timotius melayani sendiri. Nah, karena saat itu banyak penganiayaan, Rasul Paulus sangat khawatir dengan Kak Timotius ini. Akhirnya Rasul Paulus mengirim surat kepada Kak Timotius. Ingin tahu apa isi suratnya? Yuk kita baca bersama-sama. Ini suratnya ya. Suratnya adik-adik bisa baca di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Yuk kita baca bersama-sama. Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, Ikonium, dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskannya aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarimu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Karena apa yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, ini isi suratnya, yaitu Rasul Paulus menasihati Kak Timotius supaya Kak Timotius ini teguh dalam iman meskipun dalam penganiayaan, dalam penderitaan, meskipun ada bahaya yang menakutkan. Timotius diharapkan untuk tetap teguh di dalam iman, yaitu dengan cara terus mengingat ajaran-ajaran yang sudah diterima dari Rasul Paulus, dari ibunya, dari neneknya, dan juga dari Alkitab. Sehingga Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk terus rajin baca Alkitab setiap hari, supaya dia tetap teguh di dalam iman. Nah, adik-adik mau gak seperti Kak Timotius? Dia menjadi anak yang pintar, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, dan dia dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama seperti Kak Timotius. Tiap hari kita harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab.
dan juga bangun pagi berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Nah, adik-adik, mau kan seperti Kak Timotius menjadi anak yang pintar, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia? Kakak sangat mau sekali. Nah, kalau mau, adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab setiap hari. Waktu bangun pagi, bangun tidur, adik-adik berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih, dan meminta papa mama untuk membacakan Alkitab, membacakan firman Tuhan jika adik-adik belum bisa baca. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, harus baca ya tiap pagi. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, kalau adik-adik dan juga kakak rajin baca Alkitab tiap hari, kita semakin hari menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang pintar. Karena dengan rajin baca Alkitab, kita bisa menjadi orang yang cinta Tuhan, cinta papa mama, suka menolong seperti Kak Timotius. Jadi mulai hari ini adik-adik semua rajin baca Alkitab ya, dan juga berdoa. Nah, demikian cerita hari ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, supaya kita semua tetap teguh, setia imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu belajar dari Kak Timotius, rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Nah, tiba saatnya kita akan membuat kreativitas, yaitu membuat pembatas Alkitab. Nah, kita akan diajari oleh Kak Ella. Ayo kita siap untuk mengerjakannya. Aktivitas kita hari ini membuat pembatas Alkitab. Ini contohnya ya. Nanti ayatnya ditulis, kemudian kalian membuat pembatas Alkitab. Modelnya bebas, terserah kalian. Adik-adik, seperti biasa, adik-adik jangan matikan dulu HP-nya. Ada kuis buat adik-adik semua. Untuk 3 orang pemenang yang cepat menjawab, dia yang akan mendapatkan hadiah. Adik-adik simak pertanyaannya di layar dan berikan jawabannya kepada guru sekolah minggu. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.